merupakan singkatan dari pemilihan umum, suatu proses demokratis di mana warga negara suatu negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan pemerintahan. Pemilu bertujuan untuk menentukan pemimpin atau perwakilan rakyat secara sah dan demokratis. Melalui pemilu, masyarakat dapat memberikan suaranya untuk memilih calon yang dianggap paling sesuai untuk mewakili kepentingan mereka di tingkat pemerintahan. Pemilu memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memberikan representasi yang adil, dan memajukan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Menjelang pemilu tahun 2024, menurut hasil survei yang dilakukan oleh CSIS Indonesia pada bulan September tahun 2022, memperkirakan bahwa komposisi demografi pemilih muda mendekati angka 60% atau setara dengan sekitar 190 juta jiwa. Meski partisipasinya meningkat dibandingkan pemilu pada tahun 2014 ke 2019, namun hanya pada angka 14,6% pemilih muda yang tertarik pada politik, dan partisipasi pemilih muda pada organisasi politik masih tergolong sangat rendah. Mahasiswa dalam pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah agen perubahan masa depan yang dapat membentuk dan memengaruhi arah kebijakan negara. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, menjaga integritas demokrasi, dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Mahasiswa dapat menjadi penggerak perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kerangka pemerintahan di masa yang akan datang, terutama di tahun 2024, sehingga urgensi dan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dipandang juga dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi di negara kita. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk lebih peduli dan aktif terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang ada di negara kita. Hal ini dapat membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan peran aktif warga negara dalam menjaga integritas demokrasi. Baik, beranjak ke studi kasus pemilih muda atau pemilih perdana yang bingung menentukan pilihan. Hal ini bisa kita temukan di cuitan-cuitan Twitter dan curhatan-curhatan mahasiswa di sekitar kita. Mengesampingkan problem yang dimiliki masing-masing paslon, pemilih muda dihadapkan dengan ketidaksukaannya terhadap politik. Di mata anak muda, politik memiliki stigma yang sangat jelek. Bahkan jika melihat survei Ipsos dalam Global Trustworthiness 2021, disampaikan bahwa profesi yang paling tidak dipercaya adalah politisi. Jika anak muda saja kurang gemar dengan politik dan tidak percaya dengan politisi, bagaimana bisa mereka menentukan pilihan? Banyak sekali anak muda ketika membicarakan politik kurang mengerti konteks dan apa yang sedang terjadi. Dan dari segi psikologis, anak muda sekarang adalah generasi Z dan generasi Alpha, generasi yang dihadapi dengan berbagai stimulus sehingga memiliki attention span yang sangat rendah. Mereka cenderung mudah bosan dan sulit untuk menangkap informasi. Jadi, tidak heran jika nanti akan ada banyak generasi muda yang golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Padahal nasib Indonesia setidaknya dalam 5 tahun ke depan akan ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu. Lalu untuk kasus berikutnya, banyak anak muda yang sekarang dihadapi dengan kebingungan lantas paksaan terhadap pilihan sang paslon karena tuntutan orang tuanya. Hal itu terjadi karena adanya ambisi ataupun favoritisme sang orang tua terhadap sang paslon, yang membuat sang anak menjadi mendapatkan tekanan terhadap apa yang akan dirinya pilih ketika pemilu tahun 2024. Hal ini sering terjadi dan dapat ditemukan di sekitaran lingkungan rumah. Sebagai anak pun mau tidak mau harus menuruti, dan karena Gen Z juga sekarang apatis terhadap politik, yang mereka memikirkan punya stigma buruk terhadap politik yang akhirnya hanya mengikuti kepada alur yang telah dibuat sang orang tuanya, yang dimana akan menjadi masalah sosial jika kasus ini banyak terjadi. Pemuda Indonesia seringkali mengalami polarisasi politik di media sosial saat pemilu. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan terkait
isu-isu kunci seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, atau identitas budaya. Pemuda yang mendukung calon tertentu cenderung membentuk kelompok atau komunitas online, memperkuat pemikiran sejenis, dan kadang-kadang menciptakan penghalang yang mengisolasi mereka dari pandangan yang berbeda. Media sosial juga memainkan peran dalam memperkuat polarisasi dengan algoritma yang cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Selain itu, narasi yang disajikan oleh kelompok pendukung calon dapat mempengaruhi persepsi pemuda terhadap kebijakan dan kepemimpinan. Peran tokoh muda atau influencer di sosial media juga signifikan dalam membentuk opini dan arah dukungannya. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan pemuda untuk mendukung atau menentang calon tertentu. Namun, hal ini juga dapat memperdalam perpecahan jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang berfokus pada informasi dan substansi kebijakan. Penting sebenarnya untuk merangsang dialog terbuka dan konstruktif di antara pemuda, serta mendorong literasi politik agar para pemuda ini dapat mengakses informasi secara kritis dan memahami perspektif yang beragam. Hal ini dapat membantu untuk meredakan polarisasi dan menciptakan kesadaran akan kepentingan bersama dalam membangun masa depan negara. Kita sebagai mahasiswa sekaligus anak muda pastinya memilih pemimpin yang dapat dipercaya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, itu ada yang namanya pendidikan politik. Kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang politik dan proses pemilihan umum melalui pendidikan politik. Seperti kita bisa mengikuti seminar, diskusi, dan juga mengakses sumber daya online untuk memahami bagaimana kriteria pemimpin yang baik. Yang kedua, ada yang namanya evaluasi kredibilitas calon. Kita bisa mengevaluasi kredibilitas dan rekam jejak para calon pemimpin, seperti meneliti latar belakangnya, integritas, dan kinerja mereka untuk memastikan bahwa kita memilih pemimpin yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi dapat berperan dan berpartisipasi aktif untuk menghadapi pemilu perdana dan menghindari ancaman polarisasi yang kemungkinan akan terjadi. Peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi adalah mendengarkan, menulis, dan berkomunikasi. Yang pertama, mendengarkan. Kita dapat mendengarkan bagaimana cara para calon berkomunikasi kepada masyarakat. Dapat kita dengarkan melalui diskusi-diskusi publik terbuka ataupun debat-debat yang mereka lakukan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa bagaimana mereka menyampaikan pesan kepada kita agar kita bisa menerimanya. Yang kedua adalah menulis. Setelah kita mendengarkan, bisa kita tuliskan dalam media sosial untuk berbagi kepada sesama ataupun kepada masyarakat awam bagaimana para calon kita berkomunikasi kepada kita. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi. Kita juga dapat melaksanakan atau membuat diskusi terbuka ataupun diskusi-diskusi dengan masyarakat ataupun dengan mahasiswa-mahasiswa lain untuk bagaimana kita memilih calon presiden kita ataupun calon anggota DPR kita untuk 5 tahun ke depannya. Dalam mengimplementasikan pemilu, mahasiswa jurusan ilmu politik memiliki peran yang penting. Mereka dapat berperan dalam pengawasan partisipatif, memberikan informasi awal, mencegah adanya pelanggaran, mengawasi proses jalannya pemilu, dan melaporkan indikasi kecurangan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada masyarakat luas, menjadi pengawal demokrasi yang netral dan cerdas dalam memilih pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam pelaksanaan pemilu dan kehidupan bermasyarakat. Peran mahasiswa hubungan internasional dalam pemilu 2024 sebagai pemilih muda berperan sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan demokrasi di negara Indonesia. Salah satu peran yang dapat diambil oleh mahasiswa HI yaitu dengan advokasi kebijakan. Mahasiswa HI tentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global dan nasional, sehingga mereka dapat menggunakan pemahaman ini untuk mendorong keterlibatan pemilih muda
dengan merancang dan mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi mereka dalam proses politik. Pada kasus yang kita bahas, yaitu pemilih muda dalam pemilu 2024 mendatang, dapat dipahami melalui 3 perspektif sosiologi. Yang pertama, dalam perspektif fungsional, pemilih muda diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dalam perspektif konflik sosial, pemilih muda dapat dipahami sebagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan dapat terlibat dalam pertarungan politik melalui media sosial. Terakhir, ada interaksi simbolik. Dalam perspektif interaksi simbolik, pemilih muda dapat dipahami sebagai individu yang memberikan makna pada tindakan mereka dalam memilih calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Dalam konteks pemilu 2024, penting untuk memberikan edukasi politik yang tepat dan meminimalisir serangan hoaks di ruang digital, agar pemilih muda dapat memilih secara rasional dan berpartisipasi dalam pemilu dengan baik. Kemudian, peran aktif sebagai mahasiswa administrasi publik yang pertama mendorong prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik pengawasan pemilu. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi sesama mahasiswa serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Yang ketiga, melakukan penelitian kebijakan yang mendorong perbaikan atau reformasi pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, merancang kampanye guna mengunggah kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi pemilih dalam rangka menciptakan pemilu yang adil. Kemudian yang kelima, mengadvokasi nilai-nilai Pancasila seperti nilai demokrasi dan keadilan. Dapat disimpulkan, sebagai warga negara Indonesia, pemilih muda memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai konsensus dasar negara dalam menentukan pilihan politiknya. Pendidikan politik, evaluasi kredibilitas calon, dan peran aktif mahasiswa dari berbagai jurusan merupakan solusi bagi pemilih muda dalam memilih pemimpin yang dapat dipercaya. Mahasiswa ilmu komunikasi, ilmu politik, hubungan internasional, sosiologi, dan administrasi publik memiliki peran unik dalam mengimplementasikan pemilu 2024, memastikan kelancaran demokrasi, dan mendorong partisipasi pemuda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.